Hai semuanya, balik lagi sama aku Kalala dari Ayo Mari Jalan. Di channel ini aku akan review sejujur mungkin hal-hal seputar hotel, tempat bermain, tempat wisata, resto keluarga yang pastinya kids friendly dan family friendly. Jangan lupa subscribe channel ini dan follow account Ayo Mari Jalan di TikTok dan Instagram supaya aku semangat untuk bisa terus ajak kalian jalan-jalan online. Selamat menonton! Hai semuanya, balik lagi sama aku Kalalan. Kali ini aku mau cerita perjalanan aku selama 3 hari 2 malam di Bandung pas libur anak kemarin. Jadi video ini diawali dengan macet, karena emang kalau lagi libur sekolah anak, macetnya Bandung itu gak kira-kira. Aku selama 3 hari di Bandung tuh 3 hari 3 harinya tuh ngalamin macet kayak gini, ampun. Nah selama 2 malam ini aku nginep di 2 hotel berbeda. Jadi aku mau review hotelnya satu-satu. Hotel pertama itu di tengah kota, hotel kedua itu nanti posisinya dia arah ke Lembang gitu. Nah sebagai pemanasan nih, kebetulan aku pas sampai Bandung itu udah siang. Jadi waktunya makan siang. Makan siangnya aku mampir di Nasi Bancakan. Ada yang tahu nggak nih? Aku tahu tempat ini dari warga lokal yang menurut dia ini enak dan murah. Aku suka sih sama sambelnya, terus lalapannya juga komplit. Ini aku berlima dengan lauk yang lumayan banyak, habis sekitar 200 ribuan. Ya lumayan terjangkau ya untuk harga resto Sunda. Tapi siap-siap kalau kesini antrinya rame banget. Tapi worth it kalau kalian mau coba sekali-kali nyobain di sini. Gitu, setelah makan siang udah kenyang, aku langsung menuju ke hotelnya. Hotel ini adalah hotel yang hits di tahun 2018-2019 gitu deh, sebelum pandemi. Hotel ini juga terkenal dengan kegiatan anaknya dan juga breakfastnya. Kebetulan aku pernah kesini tuh tahun 2019 dan itu emang berkesan sih buat keluarga aku. Si kakak tuh inget banget deh waktu pas kita kesini. Dan pada saat itu aku dan keluargaku juga gak ada komplain sama sekali. Nah tapi setelah 4 tahun kita lihat bareng-bareng apakah hotel ini masih oke atau malah justru butuh improvement kah? Nah hotel ini adalah Grand Cokro Premier Bandung. Poin plusnya Grand Cokro ini lokasinya di tengah kota, jadi cocok sih kalau misalnya kalian mau wisata kuliner. Ini kita udah ngelewatin macetnya, tinggal sebentar lagi kita mau sampai ke hotelnya. Hotelnya itu ada di sisi kanan ini dan kita tinggal belok. Kita mau ambil tiket parkirnya dulu, habis itu kita drop barang-barang di lobi. Nah aku lupa deh tiketnya itu perlu dicap atau perlu di apa ya untuk keluarnya, aku lupa deh. Aku lupa nanya deh kayaknya. Terus ini kita udah di lobi nih. Di lobi tuh yang aku suka staffnya itu gercep. Jadi pas kita nyampe itu langsung disambut, langsung dibantuin untuk nurunin barang-barangnya gitu. Setelah ini suami langsung menuju ke arah parkiran. Dan untuk parkirannya space-nya itu cuma segini emang. Jadi lahan parkirnya tuh memang sedikit. Udah gitu parkiran itu suka dibikin 2 baris. Jadi kalau kalian parkirnya di bagian baris kedua tuh di belakang agak susah buat keluar. Saran aku kalau memang mereka tawarin valet ya udah valet aja. Ini valetnya tuh nggak berbayar. Dan emang kalau parkirannya udah penuh, mereka akan parkirin mobil kita di area luar sekitar hotel. Ini menurut info yang aku dapet ya. Nah dari parkiran itu akses ke lobi ngelewatin ini nih jalan masuk mobil. Karena suamiku tuh nyari-nyari akses lain tuh nggak ada. Emang kayaknya ini akses cuma ini doang kayaknya aksesnya. Dan di sini juga ada mobil paralel. Jadi kalau misalnya mobil kalian gede itu agak tricky nih pas masuk ke sini. Ya pokoknya intinya kalau misalnya ada valet, kalau bisa valet aja guys. Repot parkirnya. Jelasinnya juga repot. Valet aja udah ya. Dan ini kita udah nyampe di lobi. Untuk hotel ini emang mereka konsepnya kids friendly gitu ya. Jadi pas sampai tuh udah ada Pikachu, udah gitu staffnya tuh pakai kaos yang warna kuning jadi lebih meriah gitu. Nah ini di sisi kiri itu dia ada toko bakery kayaknya. Terus ada tangga itu menuju ke lantai 2 tempat breakfastnya. Suasana lobby emang rame. Dari mulai aku datang ini tamu nggak berhenti dan pas aku tanya sih memang mereka bilang ini full kapasitas, semua sold out, luar biasa ya. Kalian bisa lihat makin lama makin rame. Jadi kalau misalnya lagi rame ini ya udah sabar-sabar aja dengan segala fasilitasnya. Terus ini ada welcome drink juga dan snack yang bisa kita ambil sendiri, self service gitu modelnya.
Terus abis itu ini aku check in di jam 2.30. Agak lama pas lagi check in, aku nggak tahu masnya ngecek apa. Tapi udah nunggu lama, kamarnya belum ready pula. Padahal udah 2:30. Ya udah, maklumin aja, namanya juga lagi musim liburan, kapasitas semuanya full. Jadi ya udah, sambil nunggu kamar, kita mau langsung main-main di lantai 10 aja. Karena memang kegiatan anak-anak itu semua ada di lantai 10. Nah, tapi lantai 10-nya itu di gedung yang berbeda. Jadi kita nyebrang gedung dulu nih. Kamarku juga nantinya ada di gedung ini. Jadi make sure kalian tanya kamarnya ada di gedung mana, karena ada 2 gedung yang berbeda gitu. Dan aku saranin kalau kalian mau main-main di lantai 10 tapi agak sepi, lebih baik pas sore-sore gini nih, pas baru check-in, karena kalau di pagi hari tuh biasanya lebih rame. Ini kita udah di lantai 10, pas buka lift di sisi kanan. Ini ada kids dan mom spa. Jadi kalau mau quality time mama sama anak ceweknya bisa nih di sini. Bisa buat baby, kids, dan ya bisa buat mamanya juga. Terus tadi kan keluar lift belok kanan. Nah, ini keluar lift belok kiri. Di sini ada ramen gitu kali ya, lumayan buat nungguin anak-anak main, bisa sambil jajan ramen. Terus di sini ada pasir. Pasir ini free, jadi memang di sini tuh ada fasilitas yang free, ada yang berbayar. Untuk pasirnya udah ada tempat showernya juga. Jadi kalau misal ke kamar udah nggak kotor sama pasirnya gitu. Terus dari sini kita ke arah kanannya. Di sini ada toko mainan anak-anak, racunnya anak-anak. Jadi hati-hati ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Ada racun anak di sini. Terus abis itu di sini ada toko jus smoothies gitu. Nah, terus abis itu di depannya kita terus lagi, ini ada tempat penyewaan untuk baju renang dan perlengkapan renang lainnya. Terus abis itu kita ke depannya lagi, di sini ada indoor playground. Nah, ini baru berbayar 35.000, itu udah termasuk kaos kaki. Untuk orang tuanya juga harus pakai kaos kaki, lumayan lah ya, kayak mini playground, kayak playground di mall gitu tapi lebih mini. Terus ada corner kecil untuk anak-anak bayinya, lumayan lah. Terus di depan playgroundnya ini ada kolam renang. Kolam renangnya itu selalu rame karena ya namanya juga musim liburan ya. Terus ini kan di lantai 10, aku nggak tahu nih airnya dingin apa enggak ya, soalnya nggak berenang juga sih pada saat itu. Terus abis itu kalau misalnya di sisi kolam kecilnya itu kayak ada perosotannya gitu, lumayan seru ya buat anak-anak itu. Terus ini ada playground lagi tapi ini yang free, lumayan nih, ada perosotan, ada rumah-rumahan, terus ada ayunan juga, terus ada yang kayak apa sih, yang kayak buat baby itu loh, buat masuk ke terowongan, bisa buat baby. Nah ini nih yang sisi kiri, nah ini nih yang kayak buat baby masuk ke terowongan. Dan ini kita mau ke lantai atas. Lantai atasnya itu tempat buat mini zoo-nya. Jadi semuanya itu yang berbau binatang tuh memang ada di sini. Kalau misalnya kalian mau jalan-jalan doang ya nggak berbayar, tapi kalau misalnya mau ngasih makan itu semuanya berbayar. Nah, aku cobain tuh semuanya satu-satu, beli makanannya satu-satu dicoba. Dan untuk ini dia top up pakai kartu gitu. Nanti sisa uangnya bisa kita refund di lantai bawahnya itu gitu. Terus ini kita mau menuju ke dalam. Kita lihat ya di dalam ada apa aja. Nah, yang pertama kita mau kunjungin itu adalah sapi dan kambingnya. Tapi menurut aku personally ya, overall di mini zoo ini ada beberapa yang tidak seharusnya di situ dan tidak seharusnya di kandang yang sekecil itu. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Tapi kalau misalnya untuk domba dan kambingnya itu kandangnya lumayan lah ya, terawat. Terus abis itu tempatnya juga bersih, kandangnya juga bersih gitu. Terus ini pertama anakku mau kasih makan kambing tuh.
Tapi ini kalau misalnya buat anak-anak, mereka memang berkesan banget sih karena semua binatang ada. Terus ini ngasih susu sapi, tapi ternyata kakaknya panik karena sapi itu terlalu heboh. Akhirnya ujung-ujungnya aku yang kasih susu si sapinya. Terus abis itu di sisi sini ada ikan, ada kuda, ada burung. Terus ini ngasih susu sapi lagi karena belinya 2, tapi dua-duanya pada takut. Ada. Terus aku beli makanan burung kan, dan itu jatuh. Terus burungnya tuh langsung pada heboh gitu. Aku saranin kalau misalnya kalian anak-anak yang pada takut sama binatang yang suka menyerbu kayak gini, mendingan gak usah ngasih makan burung karena burungnya itu memang rame, chaos banget menyerbu si makanannya itu loh gitu. Nah terus habis itu ini yang aku bilang ini ada tupai yang nggak seharusnya di kandang karena tupai itu kan mereka sukanya kan lompat-lompatan di pohon ya, dan di kandang itu kecil gitu, mereka nggak ada space banyak untuk mereka lompat-lompat. Terus ini juga kalau kalau marbot ini ya memang standar lah ya, memang segitu gitu. Terus nih landak juga kandangnya kecil ya, kasihan gitu, dia cuma mondar mandir bolak-balik. Nah, terus di sisi sana tuh ada kura-kura. Terus di sini ada tupai lagi. Nah lucu sih tupainya, tapi ya menurut aku kasihan aja karena mereka kan emang sukanya manjat-manjat pohon. Terus ini ada burung hantu. Nah burung hantu ini kita bisa foto bareng nih sama si burung hantu. Di sini juga ada Pak Suryana kalau nggak salah namanya, dan beliau baik banget, bener-bener ramah, ngajak ngobrol anak-anak tuh, ngajak main. Oke banget pelayanannya dari si Pak Suryana ini. Nah terus ini kalau untuk di tempat kelinci ada Ibu Gina namanya, beliau juga baik, ramah sama semua pengunjung anak-anaknya. Terus beliau juga yang jagain kelincinya supaya nggak kabur dari kandang. Terus ini ada tempat untuk bayar kuda. Kalau kuda itu khusus di sini 25.000 untuk 2 putaran. Jadi di tap lagi tuh saldo yang ada di kartunya. Ini kudanya itu kayaknya udah terlatih gitu loh, udah hafal sama rutenya. Jadi dilepas sama Pak Suryananya pun kudanya bisa jalan sendiri ngiterin si lantai 10 ini, saking udah hafal sama jalanannya. Dan ini yang menurut aku kayaknya tidak seharusnya sih domba itu ngangkat becak karena kasihan gitu. Kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa harus dombanya dipaksa untuk naik becak gitu, kayak kasihan aja gitu kan, anak-anak kan juga berat ya. Dan di sini ada beberapa binatang lain, cuman kekurangannya itu memang nggak ada informasinya. Jadi biasanya kan di setiap kandang tuh ada informasinya, ini binatangnya apa, dari mana, makanannya apa, kayak gitu. Jadi nggak cuman lihat-lihat doang, jadi supaya anak-anak itu biar biar belajar juga gitu. Kalau kayak gini kan kita ngeliat-ngeliat terus kita nggak tahu ini burung apa ya, kayak gitu, makannya apa ya, kayak gitu loh, kayak main tebak-tebakan jadinya. Gitu sih review dari aku untuk si mini zoo-nya ini. Semoga becak dombanya dihilangin ya, kasihan. Sekarang kita mau masuk ke kamarnya. Ini kita mau review kamarnya dulu, oke? Nah untuk kamarnya ini aku book premier room di harga 1,8. Ini harga menurutku lagi tinggi karena normalnya kamar tipe ini itu di harga 1,3an. Jadi naik sekitar 500.000 pas musim liburan. Nah pas pintu masuk itu ada lemari dan ada meja kecil untuk taruh koper. Ini ada teh dan kopi standar ya kita dapat. Terus ada minibar tapi kosong gitu. Dan untuk di lemarinya ini kita cuman dapet safe deposit box aja, jadi nggak ada setrikaan ataupun bathrobe, tapi tetap dapat slipper ya. Tuh ini ya kosong, nggak ada bathrobe, biasanya kan ada bathrobe di sini. Gitu ya, memang ini hotel bintang 4 ya, jadi bukan yang bintang 5 yang fasilitasnya lebih lengkap. Terus untuk kamar tipe ini udah dapet king size bed.
Beda tipe kamar itu beda ukuran. Kalau untuk premier room ini di ukuran 32 meter persegi. Tapi untuk kamarnya yang pasti kebersihannya itu harus ditingkatin lagi. Pas aku sampai, ini karpet di samping sofa ada kotoran kayak gini, jadi nggak bersih banget gitu. Terus aku nemu nih ada staples di pinggiran. Alhamdulillahnya di pinggiran. Kalau di tengah kan bahaya ya pas main-main anak. Terus ini sofanya juga udah lusuh, kayak perlu banget untuk diganti. Untuk harga 1,8 sih aku expect kebersihannya lebih dari ini ya. Dan untuk bedsheetnya juga sama, ada noda pulpen, ada noda kuning, nggak tahu nih kelihatan jelas nggak ya di sini. Terus di sisi sana juga ada yang bolong gitu. Yang pasti QC-nya itu perlu ditingkatin lagi. 4 tahun yang lalu sih aku nggak ada komplain ya, tapi sekarang aku menyayangkan aja sih dari sisi kebersihannya. Aku berusaha untuk memaklumin, mungkin emang karena lagi rame, jadi mereka bersihinnya buru-buru gitu. Tapi tetap mau seramai apapun, seburu-buru apapun, harga di musim liburan kan beda ya kayak musim biasanya. Jadi mungkin di musim liburan manajemennya bisa handle lebih baik nih gimana caranya kamarnya biar bisa lebih bersih gitu. Dan untuk view, kamar tipe ini cuma bisa hadap ke jalanan atau ke pemukiman. Aku pilih yang ke arah pemukiman biar nggak berisik sama jalanan gitu. Sekarang kita mau masuk ke kamar mandi. Untuk kamar mandinya, tipe kamar ini udah dapet bathtub. Terus setelah itu ada ruangan shower yang terpisah juga. Terus untuk amenitiesnya, sabun shampoo-nya kita dapat yang model pump, jadi bukan model yang refill kecil-kecil kayak gitu. Terus untuk handuk-handuk menurutku perlu banget juga untuk diganti karena warnanya udah lusuh, udah nggak yang putih bersih lagi gitu loh. Dan untuk bathtubnya sih bersih ya, aku nggak nemuin apa-apa. Bathtubnya sih oke-oke aja. Tapi untuk WC-nya atau toiletnya itu pas aku buka pertama kali ada debu-debu dan rambut gitu. Ini aku ada videonya sih, tapi nggak aku masukin karena takut jadi disturbing picture. Dan untuk amenities lainnya yang di sisi sini itu standar lah ya. Yang perlu-perlu aja nih kayak misalnya sikat gigi gitu. Terus sekian untuk kamar mandinya. Lalu ini ada extra bed. Extra bed tuh dia ada 2 tipe. Kalau yang model kayak gini dipan gitu di harga 250.000. Tapi kalau matras aja itu di harga 150.000. Extra bednya juga nih rada kayak bau apek gitu. Jadi yang tidur di sini tuh rada nggak nyaman. Gitu, sekian untuk review kamarnya. Sekarang kita mau cari makan dulu. Seperti aku bilang, enaknya di sini dia di tengah kota. Jadi kalau misalnya mau wisata kuliner itu gampang, deket kemana-mana. Ini aku mau nyobain dimsum 9 ayam yang lagi rame banget muncul terus di Instagram aku. Ini aku waiting list sampai setengah jam, 14 orang, cuman ya udah nyampe jauh-jauh ke Bandung, masa nggak nyobain kan ya. Untuk harganya sih ya agak sedikit lumayan lah ya untuk harganya. Untuk rasanya ini mirip sama dimsum yang aku pernah cobain di Hong Kong waktu itu, ada di Kowloon tuh ada halal dimsum di Islamic Centernya, ini harganya mirip. Terus ini abis dinner tidur udah malam dan ini keadaan di pagi harinya ya, namanya juga viewnya pemukiman warga jadi ya viewnya kayak gini aja. Atap warga dan lumayan ada pohon satu biar tetap berasa lagi liburan, ada pohon kelapa. Sekarang kita mau breakfast dulu. Breakfastnya itu kita nyebrang gedung dulu, terus abis itu bisa naik lift atau juga bisa naik tangga. Aku prefer naik tangga aja, lumayan ya olahraga di pagi hari sebelum makan, jadi lapar dulu nih, naik tangga lapar, habis itu baru kita makan. Nah untuk breakfastnya
Di pas nyampe gitu ada spot untuk mainan anak-anak. Kalau misalnya kalian tim mama papa yang suka nyuapin anak sambil main, ini cocok nih di sini. Terus ada kids cornernya juga, makanan-makanan yang lebih kids friendly gitu. Terus untuk harga additionalnya itu kalau kalian bayar langsung di sini tuh 150.000, kalau kalian bayar di bawah itu 130 pas 135 gitu, aku lupa. Untuk breakfastnya lagi-lagi karena musim liburan itu rame banget, padat banget, tapi tempatnya tercukupi sih, jadi luas banget dan emang mereka setup banyak meja dan kursi gitu, jadi nggak perlu waiting list. Untuk breakfastnya seperti yang udah di review banyak orang dan yang seperti aku rasakan 4 tahun yang lalu juga, masih tetap oke, variasinya banyak, rasanya juga oke, rasanya juga enak. Ini gubukannya banyak dan gubukan ini atau stall-stall ini yang menurut aku paling favorit ya, karena rasanya tuh maksudnya nggak yang B aja tapi enak gitu. Soto ayamnya enak, batagornya enak kayak gitu. Terus selain gubukan ini dia juga banyak variasi masakan Indonesianya nih. Ada nasi kuning, terus abis itu ada lalapan, terus ada lontong sayur. Rasanya juga enak, nasi kuningnya enak, terus si lalapan lontong sayurnya juga enak gitu. Terus ada bala-bala. Ya ampun, udah lama banget nggak makan bala-bala gara-gara suami diet, jadi ikutan diet makan bala-bala. Terus abis itu makanannya lengkap. Semua ada dari Japanese, Indonesian, terus apalagi tadi Western ada juga. Terus ada sereal, ya ada serealnya juga. Apalagi nih, banyak banget pokoknya, nggak bisa habis. Oh, ada Indian cornernya juga. Pokoknya ini bintang 4, tapi breakfastnya itu rasa bintang 5 karena variasinya banyak banget memang. Jarang-jarang ada bintang 4 yang breakfastnya selengkap ini gitu. Dan dan untuk staffnya, itu gercep banget. Jadi makanan kotor, piring kotor itu langsung mereka ambilin, jadi meja tuh bolak-balik bersih. Dan staffnya juga banyak, jadi walaupun rame banget kan waktu itu ya, rame banget, tetap semua tamu tuh kayak terhandle dengan baik gitu. Terus di sisi sana ada noodle station, terus ada ayam panggang juga, banyak banget ya. Terus abis itu ini sisi westernnya ada pasta. Oh, tapi pastanya ini harus di improve nih untuk rasanya karena agak-agak tasteless, kan ada carbonara sama yang bolognese tuh dua-duanya harus agak diimprove karena menurut lidahku ya itu agak-agak hambar gitu. Nah, itu tadi kan untuk makanan utamanya ya. Makanan utamanya aja sendiri itu variasinya banyak banget. Sekarang kita mau ke arah roti-rotian. Di sini juga lengkap, donat pun ada. Dan di sisi sana itu ada pancake dan waffle. Tuh banyak banget kan. Gitu ceritanya. Sekian deh review dari aku. Semoga membantu kalian yang lagi cari referensi hotel. Intinya sih pilihan tetap ada di tangan kalian. Kalau mau cari yang kegiatan anak lengkap dan tengah kota, kalian bisa pilih ini. Tapi kalau kalian mau santai-santai aja gitu di kamar, leyeh-leyeh, kayaknya pihak manajemen perlu tingkatin lagi deh dari segi kebersihannya. Karena sayang aja gitu, fasilitas udah banyak, breakfastnya udah enak, tapi kebersihannya itu kurang dijaga. Dan kalau emang cuma ngandelin mini zoo-nya aja nih, lama-kelamaan akan kalah saing gak sih sama hotel-hotel baru nantinya di Bandung yang mungkin lebih kids friendly dengan harga yang mungkin lebih terjangkau gitu. Ya semoga bisa lebih baik ya. Terima kasih semuanya yang udah nonton, jangan lupa subscribe. Nantikan video aku berikutnya. Bye!